Shalom. Halo. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di awal daripada khotbah ini saya ingin mengajak kita saudara melihat satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Satu perumpamaan yang sangat penting sekali untuk kita renungkan apa makna, demikian juga isi daripada perumpamaan tersebut. Perumpamaan ini tertulis saudara di dalam kitab Lukas pasal 12. Saya nanti akan baca mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Nah saudara, namun sebelumnya kita akan baca satu-satu ayat saja saudara. Saya akan bacakan ayat 16 buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 16. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Saudara, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang kaya yang berlimpah-limpah hasilnya. Banyak orang yang ingin menjadi kaya, saudara, dan ingin hidup dalam kelimpahan. Dan Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan seorang yang kaya. Kita lihat bagaimana situasi orang kaya ini tadi. Ayat selanjutnya, ayat 17. Orang kaya ini tadi, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saudara, ini adalah satu pertanyaan yang penuh kekhawatiran. Dia banyak harta benda dan sekarang dia semakin khawatir. Siapa bilang bahwa kalau orang itu semakin kaya semakin tidak khawatir? Banyak orang berpikir bahwa hanya orang miskin saja yang khawatir. Kalau semakin kaya semakin tidak khawatir. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di sini bahwa orang kaya ini tadi saudara hidup dalam kekhawatiran. Dalam kekhawatiran dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, what shall I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, saudara, ini pertanyaan ini sebenarnya didorong juga oleh rasa kekhawatiran. Apa yang harus aku lakukan? Perhatikan di sini, saudara. Dia tidak mengatakan bahwa hartaku banyak. Tapi sebenarnya dia mengeluh, yaitu aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Nah, saudara, ada kekhawatiran, tapi sebenarnya juga ada satu keluhan. Sebab dia mengeluhkan tempatnya yang terlalu kecil untuk menampung berkat-berkat itu tadi saudara. Dia merasa bahwa hasil panennya yang berlimpah itu tadi ternyata tempat untuk menampung hasil panen itu tadi menjadi kecil. Maka dia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab dia tidak mau rugi saudara. Sebab dia khawatir kalau hasil panen tersebut tidak disimpan dengan baik, tentunya akan rusak. Ini dapat merugikan dia. Dan dia berpikir-pikir apa yang bisa dilakukan, apa yang dapat aku lakukan. Nah saudara, ayat 18. Lalu katanya, dia menemukan jalan keluarnya saudara, yang menurut dia paling tepat. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah saudara, di sini kita melihat satu rencananya, yaitu bahwa dia akan merombak lumbung-lumbungnya saudara. Dan dia membuat lumbung yang lebih besar supaya dapat menampung segala harta bendanya saudara, baik gandum maupun barang-barangnya. Jadi dia menyimpan barang-barangnya itu tadi saudara. Di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya masih berkisar dengan kebutuhan dia sendiri, kepentingan dia sendiri. Tidak ada sedikit pun terbersit di sini bahwa dia akan mempergunakan uangnya itu untuk pekerjaan Tuhan, atau untuk berbuat sesuatu bagi orang miskin, atau melakukan sesuatu yang lain yang sifatnya lebih besar dan lebih mulia. Tapi di sini kita melihat bahwa yang dilakukan oleh dia
sebenarnya masih terbatas kepada kepentingan dia sendiri, saudara. Dia mengatakan, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan mendirikan yang lebih besar. Supaya apa? Supaya dapat menampung gandum dan juga semua barang-barangnya. Barang-barang yang berharga, saudara. Semua barang-barang berharga. Barangkali surat-surat penting juga semua disiapkan di situ. Dan dia tentunya pasti membuat yang bukan hanya besar, saudara. Pasti juga dia akan membuat tempat itu paling safe. Mungkin tahan api. Dia juga tentunya memikirkan bagaimana lumbung itu tadi juga, saudara, anti maling. Di mana maling tidak bisa mencuri. Karena ini pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin kalau misalnya maling mau mengambil, mungkin juga ada alarmnya gitu ya. Begitu seseorang mau mengambil sehingga langsung ketahuan, alarm bunyi, sehingga maling lari gitu ya. Dia memikirkan bagaimana masalah safety daripada barang atau harta bendanya ini tadi. Dia pikirkan dengan teliti sekali. Dia sangat memikirkan untuk keutuhan barang-barang dia. Saudara, ayat 19. Ayat 19. Nah, di sini baru kita lihat sebenarnya tujuan orang ini tadi mengumpulkan uang itu apa. Dan ini satu pelajaran. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Apa katanya kepada jiwanya? Ah, ini. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Terus apa? Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini prinsip orang ini tadi, saudara, adalah prinsip orang kaya yang tidak mengenal Allah. Setelah menumpuk semuanya, lalu dia berkata kepada jiwanya, nah sekarang, jiwaku, kamu sekarang udah punya harta benda yang berlimpah-limpah. Wah, itu lebih untuk bertahun-tahun. Sekarang kalau gitu apa? Ya nggak usah berjerih lelah, nggak usah bekerja keras. Sekarang apa? Istirahat. Istirahat, tenang-tenang saja. Boleh ongkang-ongkang kaki. Pokoknya tidak terikat dengan pekerjaan. Mengapa demikian? Orang ini tadi berkata, sebab padamu, katanya. Maksudnya pada jiwanya sendiri. Dia mengatakan bahwa ada banyak barang yang tertimbun. Dan semua itu adalah milik dia. Harta benda dia begitu banyak. Saudara, ternyata kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Ternyata kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Ayat 20, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, satu hal yang sangat malang menimpa dia. Setelah dia mengumpulkan harta benda itu tadi, saudara, dia mau senang-senang. Tapi malam itu firman Tuhan datang pada dia. Hai kamu orang bodoh. Malam ini juga jiwamu diambil. Artinya hidup kamu berakhir malam ini. Lalu untuk apa itu yang kamu tumpuk itu tadi? Untuk siapa itu? Orang ini tadi, saudara, tidak dapat menikmati. Kerjanya adalah menumpuk, dan pada akhirnya dia tidak menikmati. Sebab umur tidak ada yang tahu. Lalu siapakah itu nanti? Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara. Nah, ayat 21 ini penting sekali, saudara. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, hari ini titik beratnya adalah di ayat 21 ini, saudara. Saudara, jangan saudara salah sangka bahwa orang Kristen itu tidak boleh punya harta yang berlimpah-limpah. Tapi yang salah daripada orang kaya ini tadi, yaitu adalah dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ini saudara, ini kalimatnya yang penting. Nah, orang yang mengumpulkan harta bagi
dirinya sendiri, nah itu adalah tidak kaya di hadapan Allah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, untuk kepentingan sendiri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, dia bergantung sepenuhnya kepada harta bendanya di hadapan Tuhan Allah. Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat firman Tuhan ini tadi, coba renungkan. Kira-kira khotbah ini, saudara, firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa ini? Orang kaya atau orang miskin? Saudara, mungkin saudara berpikir, ini khotbah untuk orang kaya. Oh, orang kaya cocok mendengar ini. Ini orang yang banyak duit, ini pantas untuk mendengarkan ini. Saudara, tapi saya ingin menyampaikan kepada kita, sebab peringatannya adalah kalau orang itu hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ini berlaku baik kepada orang kaya maupun kepada orang miskin. Orang kaya kalau mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, orang seperti ini hidupnya sungguh-sungguh miskin. Saudara, jangan saudara berpikir bahwa hanya orang kaya saja yang terikat dengan harta benda. Orang miskin pun saudara bisa terikat dengan harta benda. Orang miskin pun sebenarnya bisa dalam kapasitasnya dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dia hidup bagi dirinya sendiri. Saudara, yang ingin ditekankan oleh firman Tuhan di sini adalah supaya kita jangan hidup bagi diri kita sendiri. Maka Tuhan Yesus menekankan, demikianlah jadinya jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, satu kalimat yang penting di sini adalah Tuhan memanggil kita supaya kita kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah. Mungkin kita bertanya, kalau begitu mana sih yang benar? Dalam Matius pasal 5 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus kaya di hadapan Allah. Loh, ini sepertinya kontradiksi. Sepertinya kok saling bertentangan. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 12 ayat 21, kamu harus kaya di hadapan Allah. Yang benar yang mana? Nah, saudara, kita harus melihat yang namanya konteks. Konteks, ya, konteks supaya kita tidak salah mengerti. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3, konteksnya adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, artinya kita harus punya sikap hati yang kita betul-betul merasa tidak layak di hadapan Allah. Ada begitu banyak kekurangan-kekurangan kita. Dalam hal kesucian, kita belum terlalu suci. Dalam hal menyenangkan hati Tuhan, kita belum maksimal. Dalam mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, kita belum maksimal. Kita merasa bahwa kita belum maksimal. Demikian juga dalam hal-hal yang Tuhan percayakan buat kita lakukan, kita merasa bahwa kita belum layak di hadapan Tuhan. Nah, sikap seperti inilah yang disebut sikap miskin di hadapan Allah. Sikap seperti ini, saudara, sangat penting di hadapan Allah. Amin. Sikap seperti ini penting. Jangan kita merasa bahwa saya sudah benar, bahwa saya sudah cukup di hadapan Tuhan. Ya, saya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dibanding dengan orang lain, hidup saya jauh lebih baik. Kalau dibanding dengan dia, waduh, kalau orang ini hidupnya nggak jelas, nggak karu-karuan, saya lebih jelas. Kemudian kita menganggap bahwa orang ini hidup dalam dosa. Kalau orang ini hidupnya merugikan orang lain, saya tidak merugikan orang lain. Nah, orang seperti ini tidak miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya ketika kita harus selalu menyadari bahwa kita berada dalam hadirat Allah. Kalau di hadirat Allah, tentunya kita harus menyadari kekurangan-kekurangan kita, menyadari kelemahan-kelemahan kita, menyadari ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam diri kita. Orang seperti ini berbahagia. Nah, itu maksudnya miskin di hadapan Allah. Nah, sekarang yang kedua ini, apa maksudnya bahwa kita harus kaya di hadapan Allah? Kalau misalnya dalam terjemahan yang lain, saudara, misalnya dalam bahasa Inggris misalnya dikatakan rich toward God. Rich toward God. Artinya kaya terhadap Allah. Atau kaya bagi Allah.
Ya, memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kaya di hadapan Allah. Apa maksudnya bahwa kita harus kaya di hadapan Allah? Apa sih maksudnya bahwa kita harus kaya bagi Allah? Apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus? Kita harus kaya terhadap Allah. Artinya kaya di hadapan Allah, artinya kita memiliki sesuatu, kita harus memiliki sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal ini adalah hati kita, saudara, harus berlimpah-limpah dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, kaya di hadapan Allah artinya hidup kita harus menyenangkan hati Allah. Nah, saudara, jadi dalam hal ini, ingatlah saudaraku, yang ditentang oleh Tuhan Allah, yang ditentang oleh Tuhan Yesus bukan karena orang itu kaya. Tidak. Jadi kita harus ingat, saudara, orang Kristen tidak anti kekayaan. Kita tidak boleh menganggap bahwa banyak orang berpikir bahwa orang kaya itu orang yang jahat, lalu orang miskin itu orang suci. Enggak demikian. Banyak orang berpikir bahwa miskin itu suci, kaya itu jahat. Bukan itu persoalannya, saudara. Banyak orang yang kaya, mereka kaya secara materi, tapi jiwa mereka juga kaya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dan saudara mungkin melakukannya. Kok tidak ada, amin? Saudara dapat kaya secara materi, tapi hati saudara juga kaya di hadapan Tuhan. Saudara sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saudara sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan Allah. Jadi saudara kaya secara materi, dan melalui materi itu tadi, dan melalui hati saudara yang kaya di hadapan Tuhan, saudara memperkaya orang lain. Bukan maksudnya bahwa memberi uang satu persatu. Tapi kalau Tuhan menyuruh saudara menyampaikan berkat materi bagi orang lain, entah itu orang tua, entah itu orang-orang susah, kalau itu digerakkan oleh Tuhan, maka silakan berikan kepada mereka. Nah, itu adalah contoh orang yang kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah. Barangkali saudara juga tidak kaya. Saudara tidak kaya, sederhana. Atau bahkan ada orang yang miskin. Orang semiskin apapun juga, saudara, sebenarnya mereka itu dapat tetap kaya di hadapan Allah. Orang semiskin apapun juga, mungkin pendidikannya tidak tinggi, mungkin hidupnya pas-pasan, mungkin tidak kaya, bahkan kekurangan. Tetapi saudara, orang seperti ini pun dapat tetap kaya di hadapan Allah. Jadi yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus ini adalah kita harus kaya di hadapan Allah. Tuhan Yesus tidak anti kepada kekayaan. Tuhan Yesus juga tidak anti kepada kemiskinan. Jangan salah pengertian, saudara. Banyak orang berpikir itu tadi. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kalau kekayaan itu adalah kejahatan, lalu kemiskinan itu adalah kesucian. Salah. Atau dibalik. Kalau misalnya kaya itu, orang kaya secara materi dianggap sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Lalu orang miskin tidak diberkati oleh Tuhan. Belum tentu. Ada orang kaya, saudara, yang dibiarkan oleh Tuhan kaya. Tapi karena dia tidak takut kepada Tuhan, justru kekayaan itu tadi, saudara, menjerumuskan dia. Ada orang kaya yang dibiarkan oleh Tuhan karena tidak mau bertobat. Kekayaan itu tadi, saudara, membawa dia kepada kehancuran, kebinasaan. Dan juga ada juga orang yang dibiarkan oleh Tuhan miskin karena memang tidak patuh kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan hajar dengan kemiskinan. Saudara, kekayaan juga bisa menjerumuskan kita. Kemiskinan juga bisa menyusahkan kita. Hari ini kita melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang kaya di hadapan Allah. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita dapat menjadi anak Tuhan yang kaya di hadapan Allah. Bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang kaya di hadapan Allah. Saudara, kita dapat kaya di hadapan Allah kalau kita bersekutu dengan sumbernya, saudara. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan erat dengan Tuhan, baru kita dapat kaya di hadapan Allah. Karena itu tidak henti-hentinya kita menyampaikan, saudara, mari miliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari berdoa bagi Tuhan, saudara. Minimal berapa, saudara? 30 menit
Kalau boleh 1 jam. Kalau saudara digerakkan lagi 1,5 atau 2 jam, silakan. Jangan saudara kita lewati hari-hari kita tanpa doa. Banyak orang mengatakan, mengapa mesti berdoa sih agak lama begitu? Kenapa 2-3 menit saja tidak cukup? Ya memang kita butuh waktu saudara. Kita butuh durasi juga untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya mau beri contoh kepada saudara. Kalau misalnya suami istri, atau misalnya orang tua dengan anak, berbicara bahwa orang tua pasti cintanya, kasihnya kepada anak-anak itu kualitasnya pasti bagus. Pasti baik. Benar nggak kira-kira saudara? Benar ya. Tapi kalau misalnya percakapannya hanya 2 menit, yang penting kualitas. Yang penting kualitas. Yang penting kualitas. Tapi berbicara hanya 2-3 menit. Pasti kita merasa ada sesuatu yang kurang. Demikian juga saudara dalam hal-hal yang lain. Misalnya kalau dalam hal olahraga misalnya saudara. Banyak orang mungkin saudara mengatakan, mengapa kita butuh waktu olahraga misalnya setiap hari 30 atau 40 menit atau 1 jam? Ya karena memang kita membutuhkan waktu untuk berolahraga. Kita nggak boleh 2-3 menit selesai. Kan butuh waktu juga saudara. Ya sekitar 30, 40 atau maksimal itu 1 jam setiap hari. Kalau kita olahraga, kita akan sehat. Bisa nggak kita mengatakan? Yang penting ya kualitas olahraganya bagus. Nggak usah lama-lama. Ya kalau misalnya angkat barbel itu ya 2-3 menit. Jadi nggak kira-kira pembentukan tubuhnya? Atau senam itu hanya 2-3 menit. Nggak jadi saudara. Mengapa orang bersedia untuk senam misalnya saudara? Bisa berpuluh-puluh menit. Ya 30-40 menit. 1 jam saudara. Itu misalnya di ruang senam. Di gimnasium. Atau mereka jalan pagi. Ya atau jalan sore. Mengapa mereka bersedia untuk melakukan itu tadi saudara? Karena mereka tahu manfaatnya. Kalau berolahraga dengan waktu yang cukup, dengan cara yang benar dan waktu yang cukup, manfaatnya sangat baik. Demikian pun dengan kerohanian kita saudara. Kalau kita berdoa dengan cara yang benar, bersekutu dengan cara yang benar, dan dengan waktu yang cukup, pasti manfaatnya sangat banyak. Amin. Manfaatnya juga sangat banyak. Kita sangat bersyukur saudara. Setiap hari Bapak Rohani kita mengajak kita berdoa setiap hari jam berapa? Jam 5 pagi. Tidak pernah libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lagi. Kalau misalnya hari merah, nggak libur. Setiap hari jam 5. Setiap hari jam 5. Nggak pernah libur. Itu luar biasa saudara. Saya belum pernah menemukan, tidak berlebihan. Saya mengatakan, saya belum pernah menemukan ketua sinode seperti itu saudara. Yang mengajak seluruh jemaat berdoa setiap hari jam 5 dipimpin sendiri dan tidak pernah libur. Minggu pun berdoa. Luar biasa. Waduh, kita sangat bersyukur punya ketua sinode yang sungguh-sungguh senang berdoa saudara. Mengajak kita. Kita beruntung sekali. Sangat beruntung punya Bapak Rohani yang mengajak kita setiap hari berdoa. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan tersebut saudara. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Banyak orang mengatakan, aduh saya kalau berdoa jam 5 nggak bisa. Itu saya masih tak tidur, ngantuk jam 5. Saudara, kalau misalnya saudara suka bola, jangankan jam 5, jam 3 juga pasti bangun. Benar nggak? Jam 3 bangun. Sebelum jam 3 udah bangun duluan. Takut ketinggalan. Mengapa? Karena bagi saudara bola itu sangat penting. Penting sekali. Atau saudara punya bisnis, harus berangkat misalnya pagi-pagi. Pagi-pagi jam 3 pun keluar dari rumah. Nggak masalah. Keluar dari rumah, waduh, rasanya gelap gulita itu tidak jadi persoalan. Mengapa? Karena saudara sedang mengejar sesuatu yang sangat penting. Sekarang pertanyaannya begini. Tuhan penting nggak bagi saudara? Halo? Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu begitu penting, maka bangun, jangankan jam 5 saudara. Jam 4 juga kita bersedia untuk bangun. Ini jam 5 menurut saya sih nggak terlalu pagi saudara. Jam 5 setiap hari kita bangun, tidak masalah. Yuk kita
sama-sama bergerak semua ya. Kita setiap hari jam 5 bangun berdoa. Mengapa? Karena bagi kita Tuhan begitu penting. Karena Tuhan itu begitu penting untuk kita jumpai, maka kita lebih rela untuk melepaskan selimut kita. Lalu kita bangun. Daripada tarik selimut, teruskan tidur. Saudara tidur 1 jam, ya paling saudara dapat mimpi-mimpi buruk setelah itu saudara. Ya, atau juga mimpi indah, tapi itu hanya mimpi. Tapi kalau saudara manfaatkan jam 5 sampai jam 6 berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Itu indah sekali saudara. Indah sekali. Karena itu indah, setan tidak mau saudara menikmati keindahan bersama Tuhan. Nah ini penting. Setan tidak mau saudara menikmati keindahan dengan Tuhan. Makanya Pak, jam-jam 4-5 itu saat yang paling nikmat tidur. Paling enak tidur. Wah itu dengkurnya di situ. Kalau misalnya dengkur itu kedengaran gitu ya. Itu pas lagi refrennya di situ. Kalau misalnya dengkur itu misalnya seperti satu nyanyian gitu ya. Mungkin mulai dari jam 4 itu dengkur gitu ya. Itu mulai dari intronya gitu ya. Kalau nyanyian itu tadi. Ya. Kalau misalnya memasuki jam 5 itu sudah refren. Wah itu gitu. Wah itu nikmat sekali gitu ya. Tapi saudara saat itu kita berkata kepada daging kita, bangun. Dan kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita ingin menikmati sesuatu yang jauh lebih indah. Jauh lebih nikmat saudara. Saudara, mari kita menyiapkan waktu kita setiap hari. Tentu saudara, tentu juga ada pengecualian. Kalau saudara seorang ibu rumah tangga yang memang harus menyiapkan juga kebutuhan anak-anak. Misalnya mempersiapkan kebutuhan anak-anak sekolah. Saudara tidak dapat berdoa jam 5. Saudara bisa dapat berdoa di jam-jam yang lain. Intinya saudara, kita membakar hati kita supaya kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kita mau tidak mau saudara, kita harus mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita harus bertemu dengan Tuhan. Kita harus menemui Tuhan setiap hari. Barulah kita dapat menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang banyak berdalih sebenarnya kuncinya hanya satu. Mereka tidak cinta Tuhan, itu saja. Saudara belum cinta Tuhan. Orang yang banyak berdalih tidak cinta Tuhan. Itu saja saudara. Tetapi kalau saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara pasti akan mencari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin tidak selalu jam 5, mungkin masing-masing kita berbeda. Bisa saudara, barangkali mungkin bisa entah jam 4 pagi, atau sesudahnya jam 6 pagi saudara menyiapkan waktu. Atau jam berapapun, saudara jangan lewatkan satu hari itu bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti kalau orang berolahraga saudara. Kalau misalnya orang berolahraga, maka dia butuh waktu yang cukup. Tidak bisa hanya sebentar saja. Apalagi kalau yang berolahraga itu mengatakan, saya sudah berolahraga. Loh, kapan kamu berolahraganya? Saya berdoa dalam hati. Dalam hati sudah berdoa gitu ya. Dalam hati saya sudah lari-lari gitu. Ya. Banyak orang Kristen juga begitu. Mereka mengatakan bahwa mereka berdoa. Mereka berdoa, udah berdoa. Terus kapan berdoa? Ya, saya berdoa dalam hati. Sudah mesti nyata satu tindakan kita. Olahraga ada tindakannya yang jelas. Berdoa juga ada tindakannya yang jelas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Dan kalau kita memiliki waktu yang cukup dengan Tuhan, maka kita sungguh yang menjadi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang menyenangkan hati Tuhan ini saudara, mereka pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Ini cirinya saudara. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang kaya di hadapan Allah, hidup mereka pasti menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan saudara, suatu saat saudara kita pasti akan menutup mata saudara. Kita pasti akan menutup mata.
Tahukah saudara bahwa ketika kita menutup mata, maka saudara, ini yang harus kita renungkan dari sekarang. Banyak orang yang setelah menutup mata saudara, mereka menemukan penyesalan-penyesalan dalam hidup mereka. Ada penyesalan yang mungkin tidak terlalu besar, ada penyesalan yang sangat besar, dan ada penyesalan yang amat sangat besar. Nah, yang saya maksudnya dengan penyesalan yang amat sangat besar ini adalah ketika seseorang menutup mata karena mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan, karena mereka hidup tidak pernah berurusan dengan Tuhan, bahkan mereka melawan Tuhan, maka ketika mereka menutup mata untuk selama-lamanya, mereka memasuki kekekalan, maka saudara, ternyata mereka dibuang dari hadirat Allah. Mereka dibuang dari hadirat Allah. Mereka dibuang kepada api yang kekal. Ini penyesalan yang tiada taranya, saudara. Ini penyesalan yang tiada taranya. Tapi juga saudara, mungkin orang ini juga mereka tidak ke neraka, mereka masuk di sorga, saudara. Tapi saya mengatakan, tapi di sorga juga mungkin juga ada satu penyesalan. Kalau tahu begini, kenapa saya dulu tidak sungguh-sungguh banget melayani Tuhan? Kenapa dulu saya tidak mati-matian bagi Tuhan? Kenapa saya tidak melakukan tugas-tugas saya dengan maksimal? Saudara, sebelum hal itu terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah mulai dari sekarang kita merenungkan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Ini penting, saudara. Sangat penting. Mari kita masing-masing bertanya dalam hati kita. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau memberikan tugas kepada aku apa? Masing-masing tentunya kita berbeda, saudara. Masing-masing berbeda. Tetapi tugas yang Tuhan telah percayakan bagi kita itu, mari kita lakukan dengan maksimal. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan sebulat-bulat hati kita. Ketika kita melakukannya dengan sebulat-bulat hati kita, saudara, sebenarnya kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Dan orang yang mengumpulkan harta mereka di surga, saudara perhatikan kata mengumpulkan. Mengumpulkan itu berarti bahwa sedikit demi sedikit. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita mentaati Tuhan, kita melakukan tugas kita dengan benar. Ketika kita hidup bersekutu dengan benar di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, itu saudara, sebenarnya kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Mengumpulkan harta kita di surga. Semakin banyak harta kita di surga, tentunya kita semakin kaya di hadapan Tuhan. Kita semakin kaya di hadapan Tuhan. Saudara, tapi ada orang yang tidak punya harta di surga. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apa buktinya bahwa kita telah menyimpan harta kita di surga? Apa buktinya bahwa seseorang telah memiliki harta di surga? Saudara, buktinya adalah itu yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 21 yang berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara sudah mengumpulkan harta saudara di sorga, berarti saudara punya harta di sorga. Kalau harta saudara ada di sorga, hati saudara pasti ada di sana. Tapi kalau saudara tidak pernah mengumpulkan harta di sorga, saudara tidak punya harta di sana. Makanya saudara tidak punya hati di sana. Mengapa? Karena saudara tidak menaruh harta saudara di sana. Kalau saudara tidak punya hati ada di sorga. Kalau saudara tidak punya hati ada di Tuhan. Kalau saudara tidak punya hati ada pada Tuhan yang ada di sorga itu, saudara, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita belum punya harta di sorga. Karena itu saudara, tugas kita adalah mari kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Artinya kita mengumpulkan harta kita. Apa artinya mengumpulkan harta kita? Artinya adalah kita melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Kita menyukakan Tuhan setiap hari. Untuk itu kita mau tidak mau, kita harus berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Kita harus bertemu dengan Tuhan setiap hari. Bukan hanya jam-jam doa saja kita bertemu Tuhan. Tapi saudara, setiap hari kita harus sadar bahwa kita berada dalam hadirat Tuhan. Saudara ingat saudara yang sebagai mahasiswa, saudara sebagai pelajar, saudara yang mungkin sebagai pekerja, saudara mungkin pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, atau saudara mungkin saudara
ada di pemerintahan. Siapa saja saudara, kita harus ingat bahwa kita hidup dalam hadirat Allah. Untuk itu kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hidup sembarangan. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Sebab kita menyadari bahwa mata Tuhan ada di segala tempat untuk memperhatikan kita. Ingat saudara, tidak ada dosa yang dapat kita sembunyikan. Demikian juga tidak ada hal-hal yang baik yang kita lakukan yang tersembunyi dari mata Tuhan. Sehingga Tuhan tidak memberikan, sehingga Tuhan tidak mengingatnya, sehingga Tuhan tidak membalaskannya. Dosa, perbuatan baik sekecil apapun, Tuhan tetap ingat dan tidak akan kehilangan upahnya di surga. Tuhan Yesus sendiri berkata, bahkan jika kamu memberikan segelas air putih, secangkir air putih kepada seseorang, karena dia adalah milik Tuhan, maka itu pun kita tidak kehilangan upahnya. Yang kita berikan nggak besar. Kita tidak memberikan minuman yang mahal. Yang kita berikan segelas air putih. Tapi kalau kita berikan dengan tulus hati, kita memberikan dengan penuh cinta kasih, maka itu pun akan ada upahnya juga dan tidak akan kehilangan. Tuhan mengatakan, upahmu tidak akan kehilangan. Saudara, segala kebaikan kita itu diingat oleh Tuhan. Kebaikan-kebaikan kita inilah yang membuat kita kaya di hadapan Tuhan. Kebaikan-kebaikan inilah yang membuat kita kaya di hadapan Allah. Dengan demikian semua yang ada pada kita, bakat kita, talenta kita, harta kita, waktu kita, semua yang ada pada kita bukan untuk diri kita sendiri. Tapi semua yang ada pada kita supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tahu kalau dokter yang mereka sudah belajar bertahun-tahun, maka pada akhirnya dokter hidup untuk siapa? Maka dokter yang benar ada, dia hidup bagi orang lain, untuk kepentingan orang lain. Kalau dokter dia belajar mati-matian menjadi dokter dan dia hanya memikirkan untuk kekayaan dia sendiri, dia hidup bagi dirinya sendiri. Orang seperti ini tidak kaya di hadapan Allah. Demikian juga saudara, apapun profesi kita, kita harus ingat bahwa aku harus hidup bagi kepentingan orang lain. Aku harus menjadi berkat bagi orang lain. Aku harus kaya di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.